satu hati. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan menginformasikan teknologi terbaru pada all new Honda PCX 160cc ya. Kalau mungkin bapak-bapak semua sudah mengikuti virtual launching kami pada Jumat lalu. Nah, di sana ada beberapa penjelasan teknis dari Om Risan. Nah, ini kita akan coba gali lebih dalam lagi. Nah, semoga bisa mencerahkan atau memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman blogger sekalian. Oke. Kita akan mulai. Kali ini materinya yang akan kami informasikan pertama adalah ESP Plus. Engine ESP Plus 160cc dengan 4 katup, kemudian Honda Selectable Top Control, atau lebih familiar mungkin teman-teman menyebutnya traction control ya. Kita akan mulai di slide pertama. Di sini ada gambar piston beserta 4 valve kemudian terjadi pembakaran. Nah, di sini kami ingin menunjukkan bahwasanya all new engine new PCX 160 ini memiliki atau merepresentasikan motor yang memiliki tenaga terbaik di kelasnya. Oke, kalau kita lihat di sini, jadi kita mencoba merefleksikan atau merepresentasikan apa yang diinginkan konsumen pada engine baru kita ini. Jadi kalau konsumen itu kan biasanya kalau dia ingin beli motor itu kita cari yang pertama bertenaga, kita mau yang powernya gede. Kemudian kita mau yang irit, tapi tetap ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah engine atau bentuk perwujudan representatif dari keinginan konsumen tersebut. Kalau kita lihat di sini speknya ada perubahan bore dan stroke pada unit ini. Kemudian cc yang ditingkatkan menjadi 156,9. Kemudian untuk mendapatkan power yang maksimal, kompresi rasio juga kita tingkatkan menjadi 12:1. Nah, sehingga perubahan ini dapat menghasilkan output performance yang cukup baik, di mana power yang dihasilkan menjadi 11,8 kW dengan torsi 14,7 Nm. Nah, kalau kita lihat di sini grafik di samping adalah perbandingan antara all new PCX dengan engine ESP Plus dengan PCX 150 versi sebelumnya. Di sini kalau kita lihat based on grafik, ada peningkatan performa atau perbaikan performa yang cukup signifikan dari model sebelumnya. Jadi ini perubahan yang sangat positif ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ESP Plus ini apa sih yang dinamakan dengan ESP Plus? Kok ada plusnya? Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, jadi ESP Plus ini konsepnya adalah kita ingin meningkatkan output performance, namun dengan friksi yang rendah. Nah, sehingga efisiensi performanya menjadi lebih baik, kemudian juga ramah lingkungan. Nah, kalau kita lihat ESP Plus Enhanced Smart Power yang didevelop oleh Honda, kita tetap mengadopsi existing engine ESP yang lama. Kita menggunakan rotor roll arm, offset cylinder gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan ACC starter dan lain sebagainya. Namun ditambahkan fitur-fitur atau improvement baru pada engine. Yang pertama adalah 4 valve bore stroke dengan kompresi rasio yang ditingkatkan. Gitu ya. Kemudian implementasi hydraulic tensioner lifter stopper. Nah, sekarang mekanismenya sudah hidrolik. Lalu ada optimalisasi saluran udara yang masuk ke engine untuk mengoptimalkan proses pembakaran yang terjadi di engine. Kemudian di sini kita menggunakan penambahan roller bearing untuk meningkatkan rigiditas pada crankshaft. Lalu kemudian yang terakhir ada piston oil jet. Nah, kita akan coba gali satu persatu. Yang pertama adalah yang pertama adalah mekanisme 4 valve-nya. Jadi kalau sebelumnya di sini kita lihat ada 2 valve pada mekanisme kerja engine, yang sebelumnya adalah 1 valve di in, 1 valve di out. Nah, di sini kita dengan luas katup yang lebih luas dengan menggunakan 2 katup per tempat ya, jadi in-nya 2, X-nya 2. Nah, ini akan mengoptimali proses campuran bahan bakar sehingga pembakaran akan menjadi lebih optimal. Kemudian tentu saja efisiensi pembuangannya pun akan menjadi lebih optimal. Nah, ketika kedua tersebut optimalisasinya
sudah ditingkatkan, maka output performance akan lebih baik. Kemudian kalau kita lihat geser di samping, di sini ada gambar piston. Kalau kita lihat yang biru, yang hijau ini adalah PCX 2018. Nah ini kita pistonnya lebih lebar atau tipe overbore ya, overbore. Nah yang sebelumnya 57,3 menjadi 60. Jadi dia lebih besar, namun dengan stroke yang lebih pendek. Jadi stroke yang lebih pendek ini diharapkan akan mengurangi resistensi, akan mengurangi gesekan antara dinding silinder dengan piston, gitu ya. Jadi pada saat gerak naik turun, yang bergesek akan berkurang. Nah, di sini stroke-nya berkurang. Kalau sebelumnya 57,9 menjadi 55,5. Kemudian peningkatan kompresi rasio. Jadi kompresi rasio ini untuk menghasilkan output yang lebih baik. Kita merubah atau meningkatkan 10,6:1 yang pada PCX sebelumnya menjadi 12:1. Nah, namun dengan perbandingan kompresi ini, motor kita masih dapat menggunakan spek bahan bakar tahun 90 ke atas. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah high rigidity crankshaft with roller bearing. Jadi penggunaan roller bearing untuk meningkatkan rigiditas crankshaft. Nah, korelasinya adalah masih berkorelasi dengan perubahan teknologi sebelumnya, di mana kita ada perubahan di area silinder, kita kompresinya menjadi lebih tinggi, kemudian powernya meningkat, sehingga pada saat pembakaran di sini pasti terjadi gaya yang lebih besar pada area piston. Pada saat piston berputar, yang ini kan piston naik turun, dia akan menghasilkan gaya besar di tengah crankshaft ini. Nah, ketika si crankshaft berputar lebih cepat, nah itu momen inersia akan memungkinkan menyebabkan defleksi pada crankshaft. Jadi seolah-olah crankshaft ini bisa berdefleksi. Kalau kanan kiri gerak, otomatis si pistonnya juga akan seolah-olah bergerak gitu ya. Nah, sehingga pergerakan itu akan menimbulkan gesekan di komponen atau part terkait. Nah, di sini untuk mengurangi defleksi yang terjadi pada crankshaft, kita menggunakan roller bearing. Nah, kalau kita lihat roller bearing ini bentuknya seperti silinder, sehingga bidang sentuh antara si rollernya dengan shaftnya itu seolah berbentuk garis kalau dia menyentuh antara shaft dengan roller. Nah, kalau yang sebelumnya itu menggunakan ball bearing. Ball bearing itu dia bidang sentuhnya itu berupa titik. Nah, kalau ini roller bearing dia berupa garis lurus, sehingga dia dapat menahan defleksi lebih baik. Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, itu kalau bidang kontaknya lebih banyak, maka tingkat gesekannya akan lebih tinggi. Ya memang betul, ball bearing dengan tetapi kita di sini targetnya bukan menambahkan gesekan, tapi menghilangkan potensi gesek di tempat yang lain. Pada saat ini terjadi defleksi, kanan kiri dia akan timbul gesekan, baik itu di puli maupun di flywheel. Kemudian bagian atas juga dia akan terjadi gesekan dengan antara piston dan dinding silinder. Nah, dengan penggunaan roller bearing ini, tentu saja dengan efisiensi rasio gesek yang rendah ya, roller bearing itu akan meningkatkan rigiditas, sehingga getaran berkurang, noise tentu saja berkurang. Nah, kalau noise dan getaran berkurang, tentu saja performa akan lebih baik. Kemudian selanjutnya penggunaan piston oil jet. Ini juga sama, masih ada korelasinya dengan perubahan silinder. Jadi peningkatan kompresi rasio serta penambahan power output itu mengakibatkan sistem pembakaran di sini menjadi lebih panas daripada model sebelumnya. Gitu. Kalau bapak-bapak sekalian pernah buka area cylinder head, itu kalau kita buka biasanya kepala piston itu atasnya rada berwarna hitam gitu ya, atau ada sisa karbon. Nah, kalau terjadi overheat untuk motor-motor yang kurang baik dalam perawatan, sisa karbon itu kalau suhunya tinggi dia ada kecenderungan bisa menyala, sehingga pada saat terjadi langkah kompresi, nah sebelum si piston ini menyampai TMA atau titik mati atas, itu si karbonnya bisa menyala dan menyebabkan pembakaran awal atau yang kita sebut dengan
ignition timing advance. Nah, kalau terjadi pembakaran awal, itu seolah terjadi knocking. Jadi dia masih ingin ke atas, tapi sudah ada ledakan yang bukan diakibatkan oleh percikan busi, tapi adalah karbon yang menyala. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, di sini kita menambahkan piston oil jet. Ini posisinya ada di crankcase sebelah kiri, di dekat bibir silinder ya, menuju bibir silinder. Nah, di sini oil piston ini akan menyemprotkan oli ke area belakang piston, sehingga pendinginan pada area piston itu menjadi lebih optimal. Nah, tentu saja ketika pendinginan optimal, maka knocking dapat kita cegah yang dapat meningkatkan output performance dari sepeda motor ini sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini dia juga menggunakan hydraulic cam chain tensioner lifter. Ini barangnya yang ini nih, yang berbentuk silinder. Nah, ini ada tutupnya. Nah, ini saya bawa barangnya, nanti boleh dilihat. Terus, ini barangnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita menggunakan lifter yang fix untuk menahan tensioner. Jadi pada saat rantai bergerak, rantainya itu membuat gesekan terhadap chain tensioner yang ini. Nah, chain tensioner ini bergesek terhadap si lifter. Nah, sekarang kita sudah menggunakan hydraulic lifter, di mana pada saat terjadi gesekan, di sini ada satu arah serta spring ya. Jadi pada saat ada getaran atau vibrasi kecil, dia bisa bergerak menyesuaikan getaran tersebut. Jadi ini kalau saya tekan sebenarnya bisa nih kalau ekstrim, tapi ini ekstrim tidak terjadi. Jadi dia bisa bergetar sedikit, menyesuaikan getaran yang terjadi di chain tensioner. Nah, lalu bagaimana pada saat kita dalam kecepatan tinggi? Itu kan kalau kita lihat rantai belakang itu kadang dia rantai itu suka apa ya istilahnya berkedut-kedut gitu ya kalau kecepatan tinggi. Nah, jadi si rantainya itu memberi tegangan lebih kepada lifter ini. Nah, ketika terjadi tegangan lebih, nah ini di sini di dalam silinder ini ada oli. Nah, olinya itu di sini ada valve satu arah, di sini oli tekanan rendah. Jadi pada saat si lifter ini ketekan, oli ini akan memiliki ruangan yang sempit, menyempit sehingga memiliki apa namanya high pressure atau tegangan yang tinggi. Namun dia tidak bisa kembali karena ada valve satu arah di sini. Nah, ketika dia tidak bisa kembali, maka si oli itu akan membantu spring yang ada di dalam sini untuk menahan gaya yang dihasilkan rantai. Seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, namun ini tidak semata-mata mati ya. Si olinya tetap ada jalur kebocoran sedikit di sini untuk mengeluarkan dan sirkulasi oli. Namanya liquid clearance. Nanti ini boleh difoto. Di sini ada valve satu arah. Nanti silakan dilihat. Kemudian masuk ke. Nah, ketika dia bisa fleksibel mengikuti gerakan, tentu saja akan mengurangi gesekan serta noise yang dapat meningkatkan output performance seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada perubahan juga di air intake system. Kalau kita lihat di sini area dari atau kita mulai dari sini ya. Ketika udara masuk, nah ini kan dia akan melewati jalur yang menuju air cleaner. Nah, di sini ditambah rectifier atau penyearah. Kenapa kita tambahkan penyearah? Ini kalau tidak ada penyearah, itu ada potensi udara akan turbulensi di sini, yang menyebabkan aliran udara kurang optimal. Nah, sehingga diberikan rectifier atau penyearah untuk memudahkan udara tersalurkan masuk ke air cleaner. Nah, ketika sudah masuk ke air cleaner, nah, dia akan bergerak lagi di sini. Di sini area sini antara air cleaner dengan intake ini diperluas sehingga aliran udara akan menjadi lebih lancar. Nah, namun kan kalau udaranya diperluas gitu ya, dia kan masuk ke intake-nya seperti apa? Nah, di sini intake-nya juga mengikuti throttle body yang di bore diameternya diperbesar menjadi 28. Nah, sehingga di sini dapat meningkatkan optimalisasi udara, suplai udara yang masuk. Nah, sehingga di sini diharapkan dapat mencapai kinerja operasional kendaraan lebih cepat walaupun kita menggunakan bukaan throttle yang lebih sedikit. Seperti itu. Baik, itu untuk yang IST kurang lebih yang dapat saya share. Kemudian kita masuk ke Honda Selectable Torque Control. Ini saya hanya ada satu slide, mudah-mudahan dapat mewakili
Jadi HSTC atau Honda Stable Torque Control adalah dia pengendali engine torsi. Nah, mekanisme kerjanya dia pada saat kita membuka throttle dengan cepat atau pada saat kita melalui jalan yang licin, dia akan mencegah terjadinya slip pada ban. Jadi kalau teman-teman blogger yang senang naik motor ya, terutama ya, itu pasti pernah mengalami yang namanya kendaraan itu seolah-olah ban belakang itu nyempot ke kanan ke kiri gitu ya, gitu ya. Nah, itu terjadi akibat spin roda belakang berputar lebih cepat daripada ban roda depan. Nah, sehingga seolah-olah ingin menyusul, namun dia tertahan oleh rem. Nah, sehingga dia hanya bisa bergoyang atau ngesot gitu ya, kanan kiri gitu ya. Sehingga yang lebih parahnya lagi berpotensi menyebabkan pengendara terjatuh karena slip. Nah, kemudian kita menyematkan fitur ini dengan cara kerja adalah diatur oleh ECM, di mana ECM ini akan mengatur injeksi bahan bakar ke ruang bakar untuk tetap menjaga putaran roda ban belakang tetap selaras dengan ban roda depan. Begini kita lihat. Nah, cara kerjanya jadi pada saat kita berkendara, ini dua roda ban belakang, dua roda ini ban depan dan belakang akan berputar. Nah, masing-masing memiliki sensor di masing-masing rodanya tersebut. Nah, di sini sensor ini akan dikirimkan signalnya ke ECU. Ini sebenarnya kalau secara diagram harusnya melewati ABS modulator dulu ya, melewati ABS modulator, baru diteruskan ke ECU. Nah, nanti di sini ECU akan menerima signal nih dari kedua speed sensor tersebut. Nah, ketika signalnya sama, maka ECU akan menganggap oh ini dalam kondisi normal. Nah, namun pada saat terjadi spin, nah di sini si ECU akan menerima signal bahwa salah satu roda atau ban belakang biasanya itu akan perputarannya lebih cepat, sehingga dia akan men-trigger bahwa motor harus melakukan traction control atau mengkontrol tractionnya. Nah, dia nanti akan mengkalkulasi dengan putaran seperti ini, baiknya berapa banyak sih injeksi yang kita semprotkan ke ruang bakar. Nah, dia akan mengkalkulasi target penyemprotan bahan bakar tersebut. Nah, sehingga pada saat target sudah dihitung kemudian menyemprotkan bahan bakar, di sini tenaga yang dihasilkan akan berkurang. Nah, sehingga powernya akan berkurang, torsinya juga akan berkurang, dan torsi yang ditransmisikan ditransmisikan ke ban belakang juga berkurang. Jadi di sini dia pada saat ban berputar cepat juga karena torsinya berkurang akan melambat ban belakang sampai kecepatannya selaras dengan ban depan. Nah, tadi proses dari kita mengendarai sampai dari terjadinya traction control sampai dengan tractionnya dikurangin, itu yang nanti pada saat itu di sini akan terjadi blinking pada HSTC indikator. Oke, jadi pada saat terjadi blinking nanti teman-teman cobain di belakang, itu tidak perlu khawatir karena itu menandakan bahwa motor kita itu fitur safety-nya aman untuk sedang bekerja serta aman untuk dikendarai seperti itu. Oke, nanti di sini fitur indikatornya ada di motor di sebelah bagian kanan. Kalau on dia yang nyala yang ini, kalau mati dia nyala yang palang. Seperti itu ya. Nah, yang blinking itu yang ini, yang nyala. Jadi kita bisa setting on ataupun off. Oke, baik. Paling penjelasan terkait fitur yang terbaru ya. Sebenarnya banyak perubahan pada motor ini. Cuma pada kesempatan ini saya menjelaskan kedua fitur tersebut, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang lebih baik kepada teman-teman sekalian.